Di awal film kita langsung diperlihatkan kepada seorang pemusik yang menunggu jemputan sembari menyanyikan yel-yel suatu tim bernama The Falcons, yang ternyata The Falcons adalah sebuah tim voli wanita sekolahan. Tim ini terdiri dari para gadis penuh energi yang sangat haus dengan kemenangan, di mana masing-masing dari mereka bernama Denny, Alisa, Tatiana, Azuki, Jenny, Morgani dan juga seorang pelatih. Tak butuh waktu lama pertandingan final itu berhasil mereka menangi dengan sangat mudah. Walau sebenarnya tim musuh nggak terima tapi tetap aja mereka langsung merayakannya saat itu juga. Alhasil pada momen itulah semua kisah mereka akan dimulai dan selamat menonton. Belum apa-apa perayaan ini harus dibuka dengan tertabraknya seekor ayam. Jelas kejadian itu menandakan suatu hal yang tidak baik dan para wanita tidak menggubris tewasnya itu sebagai peringatan. Mereka masih bercanda-canda satu sama lain meski sebenarnya kaca depan dari mobil tersebut sudahlah dilumuri dengan cipratan darah. Tak main-main perjalanan yang ditempuh tidak dekat sama sekali, di mana mereka harus menghabiskan waktu cukup lama, terlebih mobil yang mereka kendari harus mogok serta memakan waktu untuk memperbaikinya. Sembari menunggu Morgani pun izin sebentar untuk pipis di semak-semak, dan tak lama kemudian ia sudah diteriaki lagi karena mobil mereka sudahlah kembali normal. Pada momen ini semuanya enggak sadar kalau ada seseorang yang mengintai dari kejauhan secara sembunyi-sembunyi. Saat perjalanan dilanjutkan masalah pun kembali dihadapi oleh rombongan tersebut. Tak ada yang menduga kalau jalan umum yang akan mereka lewati malah ditutup total, di mana dengan adanya penutupan ini mereka pun dialihkan ke sebuah jalan bernama Helheim. Yang bikin masalah tambah ruwet adalah jalan ini tidak tercatat di peta serta sangat jauh dari perkiraan awal yang telah mereka buat, yang ujung-ujungnya rombongan tersebut harus diarahkan kepada sebuah hotel misterius. Dari tampak depan sudah sangat jelas kalau hotel itu bukanlah hotel yang layak huni. Terlebih semuanya tergambarkan dari 3 orang penjaga berparas aneh bernama Barman, Mustache dan Kustu. Belum apa-apa sang pelatih semakin dibikin deg-degan setelah pertanyaannya terkait sebuah jalan malah diacuhkan. Dan luar biasanya Morgani malah sengaja memancing ketiga penjaga itu dengan berjoget ria di atas meja. Jogetan tersebut turut membuat anaknya Barman yang bernama Paulette pun tergiur setengah mati. Ia sejak momen itulah para gadis mulai disentuh sana-sini serta menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Kepergian mereka pun tidak mendapat restu dari para penjaga di hotel itu di mana mobil mereka semua sudahlah ditandai. Pada titik itu para gadis saling menyalahkan satu sama lain termasuk menyalahkan Morgani yang sebelumnya berperilaku seperti orang bodoh. Alhasil malam pertama pun harus dihabiskan oleh mereka di alam terbuka sembari ditemani oleh hangatnya api unggun. Bahkan keadaan turut semakin panas setelah terjadi singgung-menyinggung antara MA dengan Morgani. Saat tengah malam kejadian naas pun harus dimulai setelah sekelompok orang mulai menggeruduk mobil mereka, yang ternyata orang-orang itu adalah kelompoknya Cybermen dan mereka semua memperkenalkan diri sebagai kelompok kanibal. Dengan keadaan seperti itu tak banyak yang bisa dilakukan oleh sang pelatih bersama timnya. Apalagi nggak ada angin nggak ada hujan secara tiba-tiba Berman malah sengaja menembakkan sebuah pistol ke tangan Denny. Kejadian itu pun langsung membuat situasi semakin memburuk serta rasa panik harus menghantui mereka semua. Enggak mau main-main Berman cuma bisa tertawa aja sambil memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mengejar para gadis itu. Emang benar-benar siapa menyangka kalau bapak tua botak itu ternyata merupakan pemimpin yang sangat bengis. Ancaman yang diberikan oleh kelompoknya pun membuat para gadis mulai terpencar menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Hazuki, Morgani dan juga MA, di mana kelompok kedua terdiri dari Denny, Lisa, Jenny dan Tatiana. Malangnya nasib Denny jauh lebih parah di mana ia harus menjadi korban pertama yang diincar oleh para pemburu. Sudah tangan dilubangi dan harus kena headshot sampai-sampai ketiga temannya hanya bisa berlari sekencang mungkin. Sedangkan di sisi lain kelompoknya Zuki masih bisa bersembunyi dengan aman, namun Azuki pun sengaja memisahkan diri dari MA dan juga Morgani demi memeriksa situasi yang ada di depan. Hal serupa turut dilakukan oleh Tatiana yang ternyata rela memasang badan bagi Jenny beserta Lisa, tapi sayang Jenny bersama Lisa bukanlah orang yang bisa diandalkan, di mana dalam kondisi seperti ini mereka berdua malah nyemplung ke dalam sebuah kubangan tinja. Dan luar biasanya persembunyian di kubangan tinja ini bukanlah hal yang mudah, terlebih para pemburu ini pipis sebanyak 3 liter, tidak hanya 1 orang tapi 2 orang sekaligus. Apa daya bagi Jenny bersama Lisa pengorbanan itu jauh lebih baik daripada tertangkap oleh kedua pemburu tersebut. Di samping itu Hazuki ternyata jauh lebih lihai untuk menghadapi masalah ini, sampai-sampai ia berhasil menumbangkan 1 orang pemburu dengan tangan kosong.
Cuman mereka nggak tahu aja kalau para pemburu itu bukanlah manusia sembarangan, mereka mampu mengendus selayaknya seekor anjing dan bahkan saling berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa hewan. Di samping itu nasib paling buruk harus diterima oleh sang pelatih dan terlihat jelas kalau ia tidak ditemani oleh siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Segala rencana ia pikirkan sebisa mungkin baik itu dari yang termudah sampai yang tersulit. Singkat cerita posisi kelompoknya Hazuki pun mulai terancam, mereka harus dibuat panik dengan keberadaan salah satu pemburu yang berteriak selayaknya seekor burung, tapi bukan lagi rahasia umum kalau seekor burung sangatlah mungkin ditaklukkan oleh wanita, di mana pemburu itu harus diajar bertubi-tubi oleh Hazuki. Hanya saja nyawa Hazuki harus terancam juga sampai-sampai ia sendiri mulai terjepit dengan situasi dan diselamatkan oleh MA. Dari situlah Hazuki makin gak respect dengan Murgeni di mana ia lebih memilih untuk diam. Pada saat yang bersamaan situasi buruk kembali menimpa Lisa dan juga Jenny. Mereka terpencar satu sama lain karena Lisa sendiri sudah keringat dingin. Sedangkan Jenny sengaja bertemu dengan Regu Pramuka yang terlihat nyantai di perkemahan mereka. Namun sialnya Regu Pramuka itu enggak mau percaya sama sekali dan berujung matanya Jenny harus disembur dengan disemprotan mata. Dari ketidakpercayaan inilah kedua pemburu pun bertemu dengan regu tersebut serta menghabisi sang pemandu. Hal serupa turut dialami oleh Lisa yang gak mampu lagi berbuat banyak, ia hanya bisa berjoget-joget sembari menarik perhatian kedua pemburu yang berada di hadapannya, dan kali ini regunya Hazuki kembali menghadapi masalah. Yang beruntungnya pemburu itu berhasil dihajar oleh Murgeni tapi luar biasanya baru saja selamat Murgeni malah sengaja menusuk Hazuki serta berujung wanita itu tak terselamatkan lagi. Dan sangat disayangkan MA nggak melihat momen tersebut di mana ia mengira Hazuki baru aja tewas di tangan sang pemburu. Pada situasi yang berbeda Tatiana terus berusaha untuk melarikan diri sebisa mungkin. Namun perjuangannya jauh lebih sulit karena ia sendiri sudah berada di markas utama dari para kanibal pemburu. Jelas saja segala usaha harus ia kerahkan secara lebih meski seluruhnya tidaklah berjalan mulus. Hal serupa harus menimpa sang pelatih, masih di tempat yang sama ia malah dihampiri oleh anjing Chihuahuanan lucu dan juga menggemaskan. Tapi siapa sangka baru saja diajak kenalan burung si pelatih malah diterkam begitu saja. Kabar baiknya Jenny nggak sengaja bertemu dengan MA dan juga Murgeni, nggak jauh dari situ mereka bertiga pun melihat keberadaan mobil The Falcon yang terlihat aman terkendali. Sedangkan di luar mobil para pemburu terlihat sedang berkeliling ria untuk mencari keberadaan mereka. Dari sinilah perlawanan pun sengaja diberikan oleh ketiga gadis itu. Sembari mengandalkan keahlian mereka para pemburu pun berhasil ditumbangkan cukup dengan beberapa bola voli. Yang sudah jelas kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama dan Murgeni sendiri harus tertangkap dengan sangat mudah. Di sini MA bersama Jenny harus terus berjuang sebelum hari menjadi gelap. Tapi MA nggak mau pergi begitu saja dan ia mengajak Jenny untuk berusaha menyelamatkan rekan-rekan mereka, yang bisa dilihat nasib Tatiana, Lisa dan Murgeni benar-benar di ujung tanduk. Mereka disekap di markas utama dari para kanibal pemburu yang sudah lama tidak menyantap perempuan, sambil dipimpin langsung oleh bermain ketiga perempuan itu dibikin histeri setengah mati. Tak terbayang sebelumnya oleh mereka bertiga kalau acara perayaan kemenangan akan berujung seperti ini. Dan pada posisi inilah terlihat kalau Jenny sudah menyadari teriakan teman-temannya, ia hanya mampu memantau dari atas loteng sembari melihat kegilaan Bremen dan kawan-kawan, bahkan Bareman pun memilih mangsanya dengan sangat random tanpa merasa kasihan sama sekali. Hanya saja kebingungsan Bremen harus terhenti saat itu juga setelah Jenny mulai menyerukan perlawanan. Ia bersama MA kompak menyelamatkan ketiga teman mereka yang masih tersekap. Gak cuma dengan senjata para gadis itu mampu melawan dengan bola voli yang disita oleh semua pemburu, di saat yang bersamaan sang pelatih sudahlah membabi buta dan ia datang tepat waktu untuk menghajar pria-pria kanibal. Alhasil dengan kehadiran sang pelatih usaha mereka semua terasa jauh lebih mudah. Sialnya pada posisi ini Murgeni masih saja menjadi impostor. Belum lama melenyapkan Hazuki ia malah sengaja melenyapkan Lisa. Rasa tega itu pun membuat Jenny langsung menggila sampai-sampai ia rela berduel dengan Murgeni, padahal yang lain lagi sibuk melawan pemburu mereka berdua malah sibuk Baiwan. Dan ternyata Murgeni bukan wanita biasa melainkan ia mengaku sudah berselingkuh dengan semua kekasih dari parekannya. Maka dari itu tak heran lagi kalau ia sudah melakukan tindakan bodoh saat tiba di hotel misterius. Karena pada dasarnya Murgeni adalah pelakor dan ia sangat-sangat gatal. Yang dimana pada akhirnya sang pelatih tak lagi mampu menghadapi gempuran itu dan berujung seluruh kanibal harus terbakar bersamaan dengan si pelatih beserta Murgeni.
Dan kali ini bukan lagi bola voli yang mereka hajar melainkan bola bekel dari para kekasih. Mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.